sound dari Bu Ice yang agak ini ada trouble tidak kedengaran di laptop saya tahu. Sekarang bagaimana? Oh ya udah. Oh iya iya sudah. Ya, Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam. selamat malam Ibu Ica. Ya, silahkan Ibu Ya, Tati ya. Bisa Kita ini mulai ya langsung. Ibu Ica, bisa kita mulai. Ya, kita sudah pukul 21 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah ini. Jangan lupa ya. ya Ibu Tati untuk start recordingnya di bagian event ya. Ya, Ya, silahkan oke kita siap dimulai. ya. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia, sahabat seluruh cerdas. Dengan motto belajar tanpa henti berbagi tanpa batas, berjumpa lagi dengan saya, Serawati Asana dari SMK N3 Kendari pada kegiatan online Sultra Cerdas yang tayang setiap hari Kamis malam mulai pukul 19.30 hingga pukul 21.30. Maaf karena pada malam hari ini kegiatan kita agak terlambat karena terkendala teknis dari Ibu ya selaku materi kita. Mikrofon Bu Tati mungkin agak kejauhan ya. Eh, Kurang jelas suaranya di sini. sudah dekat sih Pak. Ya, sudah ya. Jelas. Sudah jelas Pak? ya Halo? lanjut Bu Ya, Tati, lanjut. ya, oke. Bapak Ibu seperti biasanya saat ini kita berada di room event PSMK. Bagi Bapak Ibu yang baru join di room event ini sudah dikatakan tadi bahwa jangan merasa sendiri bahwa karena kita berada di tempat yang sama hanya beda room, yaitu yang mana ada room untuk panelis maupun attendee. Kemudian berikutnya setelah paparan dari Ibu Ica Hodijah nanti akan ada sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Bapak Ibu boleh memilih untuk dengan cara mengklik raise hand untuk berinteraksi langsung dengan Ibu Ica ataupun dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan nanti saya akan bantu untuk membacakan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Bapak Ibu, Ibu Hodijah tadi sudah diperkenalkan untuk profil beliau oleh Ibu Indah dan kita saat ini partisipannya berjumlah 93 orang dan untuk tidak buang waktu lebih banyak lagi kita akan Pak Ibu Hodijah akan memulai paparannya yang pada malam hari ini adalah konsep dan aplikasi Merdeka Belajar part 2, di mana part satunya atau bagian pertamanya sudah Ibu Ica paparkan di lalu pada event Sultra Cerdas edisi ke-22. Baik, Bapak Ibu, silakan Ibu Ica Hodijah dimulai paparannya. Terima kasih. Silakan Ibu. Iya, mohon maaf Ya, Ibu karena cuaca, Ya, silakan. kemudian saya di jalan dari jam 5 sore jam 8. Jadi memang tidak memungkinkan. Ya, nggak mungkin karena jalanan gelap. Ya. Jadi saya mohon maaf tidak ada kesengajaan sedikit pun. Ya. Nah, apa sih sebenarnya yang mendasari adanya Merdeka Belajar? Sebenarnya hal ini Merdeka Belajar itu bukan program, tetapi ada memberikan sebagai hak anak, yaitu anak diberikan kesempatan untuk menemukan dirinya agar ia dapat dibantu oleh dan supaya guru mampu diberikan kesempatan saat ini dengan banyak. Maaf, suara Bu Ice di sini putus-putus. Apakah teman-teman juga seperti itu? Ya, maaf Ibu. Iya iya Pak. Suaranya agak putus-putus Ibu Ica. Mohon maaf ya, gangguan suara dari luar ya, banget ya. Ya benar. Muncul lagi suaranya hilang lagi. Silakan Ibu lanjut. Sudah ya, jadi sekali lagi saya ulangi,
eh, tentu saja keterlambatan ini karena memang cuaca dan jalan di Jakarta ya, jadi tidak ada kendaraan menunda dan saya sendiri juga baru tiba nih jam 5 sampai jam 8 di jalan ya. Nah, saya kembali menjelaskan, apakah suara saya sudah didengar? Sudah Ibu, agak putus sedikit tapi Bagus. sudah jelas, sudah jelas. Ya. Nah, Merdeka Belajar sebenarnya mengembalikan hakikat membelajarkan anak. Hakikat membelajarkan anak adalah untuk memberi kesempatan menemukan kompetensi dirinya sehingga ia akan merdeka untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dalam kehidupannya, bukan hanya sekedar sekolah, tetapi dia tidak mendapat kompetensi yang dibutuhkan mereka. Nah, agar guru mampu memampukan mereka, maka guru juga harus diberikan kesempatan untuk belajar. Dimaksud dengan memerdekakan belajar, artinya guru diberikan kesempatan untuk merdeka belajar, siswanya juga demikian. Apakah suara saya bisa didengar? Ramai sekali di luar. Ya, timbul tenggelam Ibu, tapi sudah agak jelas lagi. Iya, tetapi suara dari luar itu banyak sekali. Kenapa bisa masuk ya? Sebentar Bu, Pak Gusti tolong matikan mic-nya dulu. Pak Gusti, Bu Teti tolong matikan mic-nya Pak Gusti dulu. Silakan Ibu. Silakan Ya. Ibu Ica, Ya. silakan lanjut. Ya, nah sekarang apakah lebih baik? Ya. Karena suara dari luarnya sudah tidak terdengar lagi, dari tadi ramai. Nah, jadi Merdeka Belajar kembali lagi, anak diberi kesempatan untuk menemukan. Nah, agar guru mampu membantu anak, maka guru ini belajar. Guru harus mengasah dirinya agar kemudian ketika menghadapi anak-anak dengan berbagai latar belakang, berbagai cara belajar, maka dia akan menemukan strategi tepat untuk membantu anak didiknya. Nah, sementara ini apa kemudian? Sementara ini banyak batasan-batasan yang seperti misalnya batasan-batasan aturan, kemudian tidak boleh pelatihan ketika dan artinya aturan belum memberi guru. Nah, bukan hanya aturan sebenarnya, tapi juga motivasi. Kenapa motivasi menjadi hambatan? Karena apalagi kalau yang tidak mengajar mata pelajaran yang tidak di ujian nasional kan, seolah-olah guru itu yang mengajar, ya, tidak mengasah kompetensi pelajaran yang tidak diujian, karena tidak ada kewajiban seolah-olah untuk memberikan kesempatan terbaik anak-anak untuk berkembang. Nah, inilah konsep sejatinya konsep Merdeka Belajar. Nah, kemudian prakteknya seperti apa? Prakteknya nanti guru itu akan dilihat dari kemampuannya untuk bagaimana dia mengambil keputusan-keputusan penting di kelasnya agar setiap anak mempunyai kesempatan belajar. Kemudian guru juga diberi kesempatan untuk menjadi guru yang terus belajar. Ini artinya di kelasnya dia belajar, ada kemudian kesempatan-kesempatan untuk diskusi, dan tidak hanya sebagai formalitas untuk mendapatkan insentif atau untuk mendapatkan sertifikat, tapi lebih pada untuk memampukan dirinya agar dia bisa memampukan anak-anak.
Ya. Jadi itu inti daripada Merdeka Belajar. Makanya 2 hari yang lalu Mas Menteri meluncurkan program guru penggerak. Nah, apa sih artinya program guru penggerak? Guru penggerak adalah guru yang terus-terusan memampukan dirinya. Dia mencoba banyak strategi baru, kemudian dia mencoba, kemudian dia melihat hasilnya dan sebagainya. Kemudian dia berbagi sama teman-temannya. Inilah yang disebut guru penggerak, yaitu guru yang selalu mempunyai keinginan untuk berbagi dengan guru-guru yang lain. Halo? Ya, iya, siap Ibu. Ya, oke. Lanjut Ibu, Silakan, silakan. silakan ditanggapi dulu. Nanti saya akan merespon dari pertanyaan atau Oke. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ica untuk paparan singkatnya. Nanti berikut kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin berinteraksi langsung dengan Ibu Ica. Silakan, di sini tadi ada Pak Donald sempat raise hand sebelumnya, tapi kayaknya Pak. Selamat malam Bu Ice. Ya, silakan Pak. Selamat malam Bu Ice. Selamat malam. Masih ingat saya? Masih. Saya yang mendampingi Ibu minggu yang lalu. Saya ingin satu pertanyaan ya. Saya perkenalkan, saya I Gusti Putu Semadi Putra dari SMP Negeri 1 Amlapura. Ya. Awal mulanya saya mengenal Merdeka Belajar itu kan ada 4 poin penting, yaitu USBN menjadi US, RPP penyederhanaan RPP, kemudian tiadanya UN, dan terakhir masalah PPDB. Sekarang muncul istilah baru lagi menurut saya, ada istilah penggerak. Ada guru penggerak, ada relawan penggerak, sekolah penggerak. Bisa enggak Ibu berikan informasi sedikit? Ya, karena saya juga sudah ikut mendaftar di guru penggerak itu, termasuk di sukarelawan penggerak. Bisa enggak diberikan paparan sedikit masalah tugas-tugas apa yang mesti saya lakukan kalau betul ada guru penggerak itu? Karena terus terang di lingkungan sekolah saya ingin menggebrak sekolah saya supaya sedikit mengikuti Merdeka Belajar, cuman kurang mendapatkan dukungan dari teman-teman, termasuk di dalamnya kepala sekolah. Mohon petunjuk apa yang mesti saya lakukan sebagai guru penggerak. Terima kasih Bu. Nah, jadi program Merdeka Belajar ini yang pertama, yang tadi Pak Gusti sebutkan, itu yang pertama. Jadi Merdeka Belajar 1 itu ada 4 poin. Merdeka Belajar 2 itu yang utamanya untuk perguruan tinggi, memberikan keleluasaan kepada perguruan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dari bidang lain, kemudian kampus bisa menjadi PLU dan seterusnya. Kemudian baru Merdeka Belajar ketiga adalah program guru penggerak atau organisasi penggerak. Nah, jika yang ditanyakan adalah mengenai guru penggerak, sebenarnya ini adalah bagaimana guru-guru yang sudah biasa aktif, guru-guru yang bisa berbagi dengan orang lain, kemudian membantu guru lain-lainnya. Dia membantu guru baik di sekitarnya maupun guru-guru di tempat lain untuk juga bergerak belajar. Jadi membantu guru untuk bisa belajar lagi lah, artinya mengembangkan dirinya. Nah, para penggerak yang nanti diterima proposalnya, maka dia akan bisa melakukan itu dengan bantuan dana dari pemerintah. Tapi pasti di situ ada kriteria apa yang harus dicapai. Namun nantinya guru penggerak ini akan menjadi tolak ukur bagi seorang guru di Indonesia. Nah, kualitas si guru penggerak inilah yang nanti akan menjadi referensi kualitas guru. Seperti apa guru penggerak? Guru, sekali lagi, guru yang dia sudah memampukan dirinya, kemudian dia berusaha untuk membantu teman-temannya belajar. Itu dalam bentuk macam-macam lah ya. Apa dalam bentuk diskusi, dalam bentuk program rutin, dalam bentuk seperti pelatihan, dalam bentuk sama-sama membuat katakanlah
media ajar, aplikasi dan seterusnya. Nah, itu kemudian nantinya akan menjadi champion-champion lah ya untuk di Ya. daerahnya dan mungkin juga di daerah lain. Seperti itu. Mudah-mudahan saya cukup jelas. Ya, terima kasih Bu. Tapi sedikit saya ingin berarti kesimpulannya guru penggerak itu guru yang siap membantu teman, berbagi dengan teman, kan demikian? Yes, ya. Oh iya, iya, iya. Karena saya juga secara pribadi sudah sangat sering berbagi dengan teman, terutama di luar sekolah. Kalau di sekolah sendiri kadang-kadang saya dianggap ya caper dan lain sebagainya. Ya. Sehingga saya Tidak merasa apa-apa. kesulitan di sekolah sendiri. Justru Saya di menurut forum saya, MGMP sering ya, ya, berbagi dengan teman. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. ya sama. Silakan dilanjut. Iya, Bu Tati. Ibu Tati. Ya, halo Ibu Indah. Ya, silakan lanjut Bu Tati. Ya, di sini ada Pak Gusna, Ibu Gusna Sardina. Silakan Ibu. Yang raise hand di sini. Oh, enggak. Saya pas sesi yang kemarin nggak ngikutin, jadi mau dengarkan dulu. Gitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ibu Tati nanti bisa diselang-seling dengan yang chat ya. Saya Bu, sekarang mau yang di chat lagi. Ya, di sini ada Ibu Siti Juwaria di kolom chat. Pertanyaannya, Ibu Ice, bagaimana saya harus menyikapi administrasi kepegawaian yang sangat memberatkan? Padahal seharusnya waktu bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk aktivitas yang lebih bermanfaat. Apalagi dengan adanya konsep Merdeka Belajar ini. Silakan Ibu Ice. Nah, justru itulah dikeluarkannya konsep tersebut, maka nantinya administrasi itulah yang akan dikurangi. Syukur-syukur sangat diminimalkan, sehingga guru memang harus fokus pada ngurusin anak-anak, harus fokus pada meningkatkan kapasitas dirinya. Ya, jadi itu yang nantinya justru akan sedikit demi sedikit dikurangi melalui secara formal, secara legal formal. Untuk apa? Untuk supaya guru memang lebih bebas menentukan peningkatan kualitas dirinya. Itu barangkali jawaban saya. Terima kasih Bu Ice, mudah-mudahan bisa cukup jelas. Kemudian di sini ada Ibu Alia Baso, tapi mungkin sudah terjawab sebagian tadi yang di penjelasan Ibu Ice terkait pertanyaan Pak Gusti terkait masalah Merdeka Belajar yang disampaikan hubungannya dengan guru penggerak. Maka bisa dijelaskan lebih jauh dengan keterkaitan Merdeka Belajar dengan guru penggerak. Ya, tadi prinsipnya adalah guru penggerak itu menyemangati guru-guru yang lain untuk belajar kembali dan kemudian bersama dia mengembangkan berbagai konsep atau berbagai cara, berbagai strategi untuk meningkatkan kemampuannya seperti itu. Ya, makasih Ibu. Kemudian di sini yang ada raise hand, Lahudin. Sorry, saya koreksi ya, bukan raise hand tapi raise hand. Raise hand, ya, Ya. raise hand. Ya, maaf Ibu, raise hand ada Pak Raise hand, Lahudin. raise ya. Ya, raise hand dari Pak Lahudin Nur. Pak Lahudin Nur, silakan Pak Lahudin Nur Harahap. Ya, Lahudin, selamat malam. Audionya kayaknya nggak aktif. Ya, silakan Pak Lahudin Nur Harahap. Kalau nggak ada lewat Bu Tati. Ya, oke. Kayaknya Pak Lahudin lost audio ini. Di sini speakernya sudah mulai aktif, ya, tapi nggak apa-apa. Saya lanjut di yang lain. Ada Pak Donald. Bu Mariani dari tadi raise hand. Oh ya, Pak Donald, silakan Pak Donald Ruindungan yang raise hand. Silakan Pak. Pak Donald, selamat malam. Baik, Pak Donald masih belum ini. Kemudian ada Ibu
Ya, ada Ibu Mariani. Silakan Ibu. Selamat malam Ibu Ije. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, saya langsung, tapi saya lebih tertarik dengan konsep RPP, langsung ke RPP-nya. Pertanyaan saya dua. Yang pertama, Ibu, bagaimana kira-kira menyikapi andai kata saya dan teman-teman saya lebih nyaman atau lebih tertarik menggunakan konsep RPP yang sebelumnya. Kan secara hukum itu kan bersifat edaran yang di nomor 14 2019 itu. Bagaimana menyikapi itu, apakah boleh atau tidak boleh sama sekali, apakah memang sudah betul-betul diwajibkan, karena setahu saya sampai sekarang kan konsep Merdeka Belajar ini belum ada peraturannya, masih sebatas edaran. Kemudian pertanyaan kedua saya Ibu, kebetulan saya juga ngajar bahasa Inggris. Setahu saya dan seingat saya, ketika kita mengajarkan proses pembelajaran di dalam kelas, kita kan harus menilai secara seiring, seirama. Saya kalau sikap mungkin tidak masalah. Yang jadi kendala di saya Ibu, ketika mau menilai pengetahuan dengan keterampilan. Saya punya kasus tadi pagi kebetulan ngajar masalah sains. Di KD pengetahuannya, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, sementara keterampilannya menyusun. Selama ini saya mengajar memang sekali jalan, tapi dengan konsep Merdeka Belajar yang dikembalikan ke guru, saya berpikirnya, saya ngajar dulu di pertemuan pertama misalnya materi sains khusus untuk menguji pengetahuan. Misalnya saya buat kuisis, tadi kebetulan pakai form di Microsoft 365. Nanti untuk menyusun sains itu, kemudian yang diujikan misalnya speaking, nanti di pertemuan berikutnya, bisa enggak Bu penilaian itu dinilai terpisah? Terima kasih. Sorry, saya jawab yang kedua dulu. Saya klarifikasi. Sains di sini apa? Tanda Bu, sains yang tanda anak-anak SMK. Oke. Menyusun apa di KD-nya? Menyusun sains seperti itu Bu. Saya baca ulang. Kalau saya nggak bisa disusun ya. Ini Bu, menyusun teks khusus dalam bentuk memo, menu, jadwal, dan tanda-tanda sains, baik secara lisan maupun tulisan, begitu Bu, di KD-nya. Ya barangkali KD-nya yang saya rasa tidak terlalu tepat untuk tema atau topik sains. Sains Sains bukan berarti ilmu pengetahuan ini Bu, tapi mungkin tanda-tanda Bu. I know. Sains, iya kan, yang sains. Tanda jalan. Iya, kalau itu kan sebenarnya part of any text kan. Dalam teks apapun boleh ada sains. Jadi barangkali di sini kalau khusus untuk bagian ini, saya rasa KD-nya perlu dipikirkan kembali ya. Oke, siap. Tidak tepat ya. Untuk sains ya, untuk sains. Iya. Saya nggak berbicara yang lainnya dan tidak mengatakan bahwa KD semua salah, tidak. Tapi siap. Sains barangkali KD-nya kurang tepat. Kemudian yang kedua, RPP itu prinsipnya dibawa ke kelas, itulah. Jadi ketika ada himbauan, edaran, saya tidak ingin kita terjebak menghubungkan antara aturan dengan RPP. RPP itu adalah barang yang dipakai di kelas, sehingga aturan yang ada juga tidak ada kriteria halamannya. Yang ada bahwa di dalam sebuah RPP ada tujuan, ada proses. Nah, ketika RPP disusun sampai 15 halaman, yang mau pakai di kelas itu siapa? Saya tidak bisa membayangkan kalau saya sebagai yang sedang mengajar membawa RPP belasan atau sampai 10 halaman. Saya nanti sibuk di kelas itu bukan mengajar anak-anak, tapi sibuk nyariin bagaimana nih sekarang di RPP. Seperti tukang saja. Kenapa diinisiasi edaran satu halaman? Sebenarnya untuk mengembalikan mengembalikan ruh daripada
RPP sebagai roadmap. RPP sebagai roadmap kita mengajar di kelas. Nah, kalau roadmapnya itu sepanjang itu, kalau saya ini secara personal meragukan, bisakah kita sepanjang 90 menit ikutin roadmap yang berlembar-lembar? Tebal ya, betul. Jadi menurut saya, kalau mau pakai, yang penting jangan bikin RPP untuk sesajen. Bikinlah RPP untuk dipakai di kelas. Kelas ya, betul. Ya, jadi bukan untuk sesajen siapapun. Mau sesajen kepala sekolah kah, sesajen pengawas, no need. Kalau mereka memang masih minta sesajennya, kasih aja sesajen. Kan mau toh selama ini sesajen juga copy paste. Jadi menurut saya, marilah kita kembalikan bahwa RPP is a roadmap for our class. If you feel like you want to have 15 pages and you follow it through and you teach effectively, fine. Tapi kalau ngajarnya belepotan hanya karena ngikutin RPP, apalagi masuk kelas tanpa bawa roadmap, itu yang salah. Iya, mem. I see. Itu yang biasanya kan nanti jangan sampai kita buat administrasinya cantik, luar biasa, very good, tapi nanti in-fact-nya, in our learning and teaching process di kelas, itu yang tidak terlaksana gitu. Iya, Ibu. Tapi bisa enggak kan, Bu, pengetahuan sama keterampilannya itu dinilai terpisah, misalnya di KD yang tadi anggaplah bermasalah. Apa harus saya nilai seiring sejalan begitu? Kalau bahasa lain kita mengukur pengetahuan. Karena keluaran dari bahasa keterampilan. Pengetahuan adalah sebagai alat media untuk menumbuhkan keterampilan tadi. Toh. Misalnya, kalau pengetahuan tentang sains, misalnya ada anak yang cuma bisa menghafal 2 atau 3 sains. Halo, Assalamualaikum Bu Ice. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Bu Ice. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini sepertinya bandwidth di area Bu Ice, koneksi internet agak tidak begitu bagus. Kalau boleh, saya mohon di ini pemanfaatan kameranya biar tidak mengurangi penggunaan bandwidth di sana. Mungkin kamera bisa di off supaya audio streamingnya bisa begitu jelas diterima di kami. Karena di sini suara Bu Ice timbul tenggelam ini. Kadang-kadang putus. Gitu. Oke. Bentar, saya cari mute. Ya. Oke. Bagaimana? Nah, ini silakan. Ini sudah mulai jernih suaranya di sini. Ya, terima kasih. Ya, Bu Ica, kita lanjut, Ibu. Pak Gusti, mohon izin Pak Gusti ya beri kesempatan Bu Tati biar lebih ini, karena Bu Tati malam ini berfungsi sebagai host kita supaya diskusi kita berjalan. Pak Gusti mohon tertib untuk menonaktifkan mikrofonnya di saat diskusi kita berjalan. Disilahkan. Oke. Terima kasih Pak Bahar. Ibu Ica, kita lanjut Ibu ya. Ya, oke. Terima kasih. Di sini ada lagi Pak Damsianus yang raise hand. Silakan Pak Damsianus. Oke, selamat malam. Selamat malam Pak. Silakan Pak. Selamat malam. Oke, selamat malam. Luar biasa materinya. Halo. Ya, silakan Pak Damsianus. Silakan. Oke, saya Pak Damsil dari guru IPA Larantuka, Kabupaten Kutai, Ibu. Halo. Ya, lanjut. Halo. Lanjut. Saya mau bertanya, ketika belajar soal konsepnya sih saya sudah pahami. Saya tertarik dengan aplikasi Merdeka Belajar, Bu. Pemikiran saya ini aplikasi yang bisa di melalui Play Store untuk kita bisa gunakan seperti apa Merdeka Belajar. Kalau memang ada aplikasinya, diberi petunjuknya, Bu. Terima kasih, Bu.
Selamat malam. Selamat malam Pak Damsianus. Merdeka Iya, iya. Belajar adalah sebuah konsep. Jadi tidak ada aplikasinya. Kalau nanti pada satu hari ada guru yang berhasil membuat aplikasi untuk peningkatan kualitas guru secara mandiri dan sebagainya, silahkan. Tapi sementara ini tidak ada aplikasi Merdeka Belajar. Oh ya. Ya. Jadi Merdeka Belajar itu adalah inisiasi untuk membuat guru belajar dengan kesadaran sendiri, meningkatkan kualitas. Kenapa? Karena dia mempunyai kewajiban meningkatkan kualitas anak. Ya, gimana Pak Damsianus? Oh ya, begitu. Jadi belum ada ya aplikasinya. Tidak. Oh ya. Nah, baiklah kalau begitu. Terima kasih Bu. Selamat malam. Selamat malam Pak Damsianus. Terima kasih. Baik Ibu Ice, di sini ada lagi pertanyaan di kolom chat. Tapi sebenarnya mungkin sudah terjawab tadi di waktu Ibu jelaskan dari pertanyaan Pak Gusti, tetapi mungkin tetap saya bacakan saja. Siapa tahu Ibu Ice ada yang ingin ditambahkan dari Ibu Siti Fatimah. Apakah untuk menjadi guru penggerak harus mendaftar? Dan ada lagi dari Pak Elbio 66, masih terkait siapa saja yang boleh menjadi guru penggerak dan bagaimana caranya. Terima kasih Ibu. Ya, semua orang boleh jadi, semua guru boleh jadi guru penggerak. Bahkan praktisi pendidikan pun boleh, asal dia memang mempunyai kualitas yang memang untuk berbagi dengan guru lainnya. Oleh sebab itu, kalau ingin mendaftar, di Google aja cari guru penggerak. Di sana ada link yang bisa diklik untuk mendaftar sampai dengan kalau tidak salah pertengahan April ya. Halo Ibu Ica. Halo. Ya, halo Ibu. Ya, terima kasih Ibu dari pertanyaannya tadi mengenai bagaimana mendaftar. Nanti bisa di browsing di Google Ibu ya. Ada link yang disediakan. Ya. Oke, kemudian di sini ada yang raise lagi dari Bapak atau Ibu Gema. Silakan Bapak atau Ibu Gema. Itu Bapak. Bapak ya, silakan Pak Jema. Silakan. Bapak itu sahabat saya. Oh, ya, silakan Pak Jema. Pak Jema, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ica. Terima kasih. Suara saya bisa didengar? Pastinya. Jelas. Oh iya iya. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah. Ya, ini Bu, saya mau tanya tentang organisasi penggerak itu. Dan konon akan diberikan dana sampai belasan miliar. Pertanyaan saya, apa ini tidak mubazir ya? Karena di kementerian kan sudah ada ada dirjen, ada semacam lembaga yang bisa melakukan itu seperti LPMP atau P4TK. Kenapa tidak diberikan tugas-tugas seperti itu kepada lembaga yang sudah ada? Karena kalau mencari organisasi penggerak lagi itu bisa mendegradasi tugas-tugas yang seharusnya bisa dilaksanakan oleh LPMP, direktorat-direktorat yang ada di kementerian atau semacam P4TK itu Bu. Ya. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, Jema. Jadi iya Bu. nantinya semua akan bergerak bareng Pak. Jadi sebenarnya semua akan bergerak bareng. Yang semua perangkat yang selama ini ada 34 LPMP, 12 P4TK itu semua nanti akan menjadi sentra-sentra pelatihan guru dan tetap digunakan sebagaimana yang ada. Hanya sekarang ini rekonstruksi Pak sebetulnya. Rekonstruksi dalam artian
kan sebetulnya di lapangan itu banyak sekali relawan-relawan yang sudah melakukan banyak hal di lapangan, yang selama ini terkendala untuk masuk ke dalam misalnya ke sekolah dan sebagainya. Nah, Iya. itulah yang sebenarnya oleh Mas Menteri sekarang ini dicoba untuk semua diberi kesempatan sehingga yang tidak terjangkau oleh pemerintah, karena kalau pelatihan ini nanti hanya pemerintah yang pegang, kita guru ini banyak yang tidak pernah mendapatkan penyegaran, penguatan, Pak Jim. Jadi itu sebenarnya yang menjadi kuncinya. Pembiayaan dana pelatihan yang ada sementara ini untuk di dalam itu nanti akan tetap berjalan, Pak. Jadi bersinergi. Saya kok kepinginnya Pak Jema malah mendaftar sebagai penggerak ya, karena sudah punya sayap banyak dan itu bisa digerakkan untuk sampai ke daerah-daerah yang mungkin sulit terjangkau oleh pemerintah, terutama di Sulawesi Selatan ya. Iya. Jadi Pak Jema, misalnya Bapak mempunyai sertifikasi ingin mengembangkan pelatihan yang minimal bisa menjangkau 100 guru atau 100 sekolah dalam pengembangan proses penilaian bahasa Inggris yang benar misalnya. Karena misalnya Pak Jema punya penelitian itu dan bisa mengembangkan model itu dan sudah terbukti, kemudian mendaftar, itu akan dibolehkan dan nanti itu akan melayani bidang-bidang seperti itu. Jadi nanti itu menu pelatihan itu makin banyak itu loh, kuncinya di situ Pak Jema. Iya. So you can be part of it. Hanya ada kekhawatiran saya, Bu Ica. Iya. Ya, artinya ini kan organisasi nanti akan mendaftar. Lantas sistem seleksinya itu seperti apa? Jangan sampai tidak ketat atau longgar atau tidak jelas siapa-siapa yang mendaftar ini, karena jangan sampai yang mendaftar itu kompetensinya juga tidak dijamin seperti apa untuk bisa menangani pendidikan, bahkan memberikan pelatihan yang sangat teknis. Kalau misalnya terjadi itu, maka ini bisa sia-sia anggaran yang besar yang diberikan kepada mereka. Sebab terus terang di lembaga yang berupa kampus-kampus saja misalnya, menurut saya tidak semuanya juga bisa, apalagi kalau yang organisasi yang luar, yang bebas, yang selama ini tidak pernah berkecimpung di dunia pendidikan sejauh ini, bagaimana mereka bisa menjadi organisasi penggerak, menjadi anggota organisasi penggerak sementara kompetensi di bidang pendidikan kita tidak tahu persis. Sehingga saya mengatakan lebih baik kalau misalnya yang memang sudah profesional seperti LPMP, P4TK, mereka punya widyaswara yang memang mumpuni. Tetapi jika itu memang bisa dilakukan secara ketat, melibatkan lembaga-lembaga yang selama ini punya background yang bagus, mumpuni di bidang pelatihan-pelatihan, ya tidak ada masalah, saya setuju saja, Bu. Pak Jema, seperti sekali, karena kita bukan hanya baik seleksinya maupun monitoringnya. Jadi itu akan misalnya dalam waktu ada monitoring dan sebagainya, tampaknya yang di orang yang kelihatannya memang serius sekali ini akan dilakukan agar bersinergi lah. Orang-orang yang akan ini akan dipastikan saat ini. Misalnya kayak halo, saya enggak suara. Kalau Bu Ica boleh jadi guru penggerak ya, Pak. Artinya yang akan yang diharapkan akan memenuhi kriteria adalah mereka-mereka yang memang selama ini sudah melakukan proses pelatihan guru. Misalnya gini,
ada organisasi besar yang biasanya memberi pelatihan itu tidak ada yang apa ya, tidak ada wasitnya gitu. Organisasi X, organisasi Y itu ya. Kadang sekolah yang kepilih cuma sekolah itu lagi, sekolah itu lagi. Nah, ini kan kalau misalnya pemerintah mereka mendaftarkan diri, jadi tidak semua yang mendaftarkan itu akan selalu mereka yang diberi uang. Ditunjuk. Oke, iya. Iya. Jadi mereka yang misalnya organisasi CSR besar misalnya, dia sudah punya duit sendiri, tapi dia mendaftarkan diri. Dia akan membiayai kegiatannya sendiri, tetapi pemerintah tahu dia melakukan apa. Jadi kalau Pak Jema bisa nonton tayangannya yang ada di YouTube, itu panjang sekali penjelasan dari direktur yang Dirjen GTK itu, penjelasannya cukup rinci kemarin di YouTube itu. Nah, di situ nanti akan lebih memahami betapa pemilihan itu prosesnya akan open, ketat, dan tampaknya tadi pagi juga kami ada pertemuan dengan beberapa rektor juga membahas hal itu, dan disampaikan bahwa tidak akan memberikan sepeser pun kepada organisasi yang tidak menundang guru untuk kemudian belajar. Iya. Ya, mudah-mudahan saja. Iya. Iya. Mudah-mudahan saja semua bisa terlaksana dengan baik, Bu, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tentu hanya ini kemudian siapa yang akan menjadi pengawas atau mengawasi berjalannya semua proses ini, dari Kemdikbud, agar semua bisa berjalan di jalur yang telah ditetapkan atau diinginkan oleh kementerian. Saya kira itu penting nanti itu. Tetapi saya optimis bahwa ini akan bisa dilaksanakan. Cuman kekhawatiran kita kalau ada hal-hal yang bisa melenceng, itu saja yang kita khawatirkan. Tetapi program ini secara umum saya setuju supaya semua elemen bisa berkontribusi dalam memikirkan dan memajukan pendidikan kita. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, betul. Iya. Terima kasih Pak Jema. Ya, terima kasih Bu Ica. Salam. Ya, sama-sama. Iya, Bu. Terima kasih. Lanjut Ibu Ica, di sini ada di kolom chat. Ini sudah banyak lagi pertanyaan. Assalamualaikum, selamat malam. Izin bertanya Ibu, ini dari Pak Rizal. Apa kelebihan dan kekurangan dari konsep Merdeka Belajar? Apakah mengikuti konsep pendidikan negara lain? Dan ada target yang ingin dicapai oleh pemerintah atau kementerian? Katakanlah 2 tahun terakhir ini targetnya apa? Kita bergabung dan berkomunikasi dengan tahun berikutnya pencapaiannya apa saja? Silakan Ibu. Sebenarnya moderatornya bilang saya tidak tahu ini Bapak atau Ibu ini. Ibu Tati. Itu sahabat saya, Bapak itu. Yang sudah bertanya di mute dulu. Ya, sudah. Ya, silakan Ibu Ica. Ya. Jadi itu bukan program tertulis program. Bukan. Belajar ini bagaimana kita menggairahkan diri kita sebagai guru dan kemudian bisa mempelajarkan itu aja. Jadi apa yang ingin dicapai lebih baik itu aja. Jadi guru yang lebih baik, guru yang lebih merdeka, tahu kelemahan kelebihan diri, kemudian tahu bagaimana itu yang paling penting dalam konsep Merdeka Belajar ini. Jadi ini jangan diharapkan nanti akan ada dokumen-dokumen yang akan diisi Merdeka Belajar. Tidak demikian. Adanya adalah kita semua baik guru itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi orang yang selalu adaptif terhadap perkembangan itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada nantinya tuntutan laporan Merdeka Belajar, tidak demikian. Merdeka Belajar ini adalah sebuah konsep yang kemudian digunakan
untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Ini saya tidak secara langsung sebagai apa ya, mewakili pemerintah ya, tetapi ini yang saya pahami. Dan kenapa saya antusias? Karena menurut saya ini mengembalikan pada ruhnya, pada duduknya, bahwa pendidikan itu adalah membisahkan anak-anak, membisahkan anak-anak hidup di zamannya, bukan cuma kan meluluskan, bukan cuma kasih ulangan, kasih nilai, tetapi lebih pada membisahkan anak-anak. Nah, untuk membisahkan anak-anak, gurunya harus mampu membisahkan dirinya. Kalau guru tidak mampu membisahkan dirinya, latihan nunggu disuruh, kemudian model penilaian nunggu dari pemerintah apa model penilaian. Nah, itu artinya guru belum mengerti hakikat belajar. Jadi dalam hal ini jangan berharap bahwa nanti Merdeka Belajar itu ada petunjuk nggak ada. Ini bagus, Igi sudah mempunyai inisiasi untuk berdiskusi semacam ini, dan kebetulan saya termasuk orang yang sangat mengapresiasi kebijakan Merdeka ini karena memberi kesempatan orang untuk membangun kesadarannya bahwa meningkatkan diri itu bagi guru adalah kewajiban, bukan atas instruksi. Jika guru sudah tidak tahu kewajiban dirinya untuk belajar, siapa lagi yang akan? Jadi itu sebenarnya perlu digarisbawahi. Satu, saya tidak mewakili ya, bukan atas nama pemerintah, tetapi atas nama Ica Khadijah yang merasa bahwa apa yang diluncurkan oleh pemerintah dengan tagline Merdeka Belajar ini, menurut saya intinya adalah mengembalikan bahwa mendidik itu memampukan anak-anak untuk terampil, memampukan anak-anak untuk menemukan potensi dirinya, bukan sekedar meluluskan anak-anak karena mereka berada di sekolah tidak pernah apa, dan mereka lulus bawa kertas tapi tidak bisa dalam kehidupan nyata yang halo halo Ibu host terima kasih Ibu. Jadi mungkin kembali lagi di konsep awalnya Bu ya. Jadi Merdeka Belajar itu sebenarnya suatu konsep yang memang ini kan oleh baik. Di sini ada Ibu yang raise hand lagi, ada Ibu Enik Hairul. Silakan Ibu Enik Hairul. Ya, halo Ibu Enik. Ya, Ibu Enik Hairul silakan. Dengar ya, tidak ini lagi tidak kembali. Kemudian ada Ibu Ira Haira. Silakan Ibu Ira. Ira, selamat malam. Baik, kita lewati di kolom chat. Mungkin saya lanjut di kolom chat Ibu. Di sini ada lagi pertanyaannya masih terkait lagi dengan guru penggerak. Assalamualaikum Ibu, mau tanya terkait guru penggerak. Ini dari Pak Darwono. Salah satunya adalah literasi. Bagaimana contoh literasi memecahkan masalah yang berdasarkan kemampuan individu siswa SD? Begini ya, kita sementara ini memahami literasi terjebak bahwa literasi itu membaca, habis membaca lantas menulis. Padahal sebenarnya literasi diawali dengan membaca, kemudian menjadi tahu, dan setelah dia tahu bagaimana dia mengelola itu, bagaimana dia mengaplikasikan dalam kehidupannya, itulah literasi. Jadi program literasi di SD mestinya memang di awal itu membantu anak-anak untuk bisa memahami mulai dari fonik ya, huruf, suara. Nah, dia sudah mulai bisa baca. Nah, tapi setelah itu harus meningkat membaca untuk pemahaman. Nah, ketika membaca untuk pemahaman, di sini guru yang kemudian mempunyai peran untuk mengajak anak-anak mengenai informasi, bukan cuma menelan. Walaupun informasinya masih sedikit yang didapatkan, tapi
informasi tersebut diolah dengan proses dialog memang di kelas itu. Misalnya anak setelah membaca sudah bisa membaca 2 baris, kemudian dipahamkan kamu baca itu apa, kalau membaca seperti itu artinya apa, dan seterusnya, sehingga informasi yang didapatkan itu menjadi sebuah konsep baru di pikiran mereka yang kemudian mereka bisa menerapkan kembali. Intinya bukan jumlah yang dibaca yang menjadi lebih penting, tapi bagaimana informasi yang dibaca itu dikelola dan kemudian informasi itu menjadi milik anaknya, dan anak itu kemudian bisa mengikuti kepada orang lain. Nah, itu konsep di SD ya, jadi dari kelas 1 anak dikenalkan kepada membaca tidak hanya dalam bentuk huruf sebagai supaya bisa tulis ya, itu awalnya fungsinya itu apa yang dibaca harus menjadi bahan untuk proses membuat informasi itu bermakna, membuat informasi itu dimiliki, dan membuat informasi diungkapkan kembali oleh si anak. Basisnya sih kalau mau ikut taksonomi juga bisa. Itu ya jawaban. Ya, demikian Ibu ya. Oh, Ibu? Ya. Ya. Ditunggu lagi, tenggelam lagi suaranya Ibu Ica. Suara Ibu juga. Iya, makanya. Atau ini kayaknya jaringannya sepertinya. Ya mungkin. Ya. Ya. Tapi kalau internet saya kuat. Oh gitu. Oh iya. Oke, Ibu, ini ada yang raise hand dari Pak Adri Jo. Ya. Silakan Pak Adri. Oke, terima kasih Ibu Tati. Ya. Selamat malam, Madam Ice. Selamat malam. Oke. Iya. Sedikit pandangan saya, Bu, nanti mohon tanggapan dari Ibu. Konsep Merdeka Belajar dan aplikasinya yang sudah dijalankan oleh Mas Menteri, Pak Nadiem, bagus. Dengan tahap pertama mereka belajar khusus untuk guru-guru, mata pelajaran, penerapan ujian, dan RPP. Nah, sehubungan dengan itu, penilaian kami pribadi mungkin salah, mungkin juga kurang tepat, tapi kami merasa bahwa masih ada yang belum komprehensif dalam Merdeka Belajar tahap pertama, yaitu belum langsung menyentuh esensi material muatan kurikulum, khususnya bahan pelajaran di sekolah-sekolah, khususnya di SMK, di SMA. Ya, perkenalkan saya Bu Adrianus Teterego, guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 5 Model Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kami mengajar bahasa Inggris dari kelas 10, 11, dan 12. Kemudian buku-buku utama paket dari pemerintah yang kami pakai, yang sudah kami masukkan sebagai buku elektronik di masing-masing PC di lab komputer untuk dipakai belajar anak-anak. Materinya, bukunya bagus, yang disusun oleh Kemendikbud, pemerintah, untuk bahasa Inggris, baik kelas 10, 11, dan 12. Materinya bagus menurut kami, struktural, komprehensif, dan berbobot, dengan penekanan pada four skills integration. Jadi sudah integrated 4 skills-nya, reading, speaking, listening, and writing. Kebetulan karena MEM adalah bahasa Inggris, from English, jadi saya kira kami pas men-share ini. Hanya saja Bu, kekurangannya, materi yang begitu bagus yang telah diberikan pemerintah lewat buku paket untuk tingkat SMA dan juga mungkin SMK, ini alokasi waktu, time allocation, untuk di kelas diajarkan itu sangat singkat. Hanya 2 jam per minggu, Bu. Hanya 2 jam per minggu untuk kurikulum 2013 sekarang. Sedangkan kurikulum yang sebelumnya, kurikulum
SMK KBK dan 2016 itu waktunya banyak, 5 jam, 4 jam. Tiba-tiba dipotong di kurikulum 2013 menjadi only 2 hours a week. Yes. Hanya 2 jam seminggu. Ini betul-betul tanda petik, it is so terrifying. Jadi begitu menyiksa guru bahasa Inggris pribadi saya ya. Saya nggak tahu guru bahasa Inggris yang lain. Tapi pribadi saya ini menyiksa, Bu, karena materi yang bukan juga begitu banyak, tapi yang berbobot, yang perlu time allocation yang lebih banyak, itu hanya 2 jam per minggu tidak bisa kita selesaikan. Jadi selama ini yang kami berikan hanyalah reading text, kemudian sebagian dari grammar review dan speaking. Jadi istilahnya nggak bisa four skills integration. Jadi bagaimana jalan keluar Ibu? Saran atau ide atau barangkali new innovation dari Ibu untuk saya pribadi dan guru-guru bahasa Inggris umumnya bisa terapkan agar bisa mantap. Saya kira itu saja, Bu. Terima kasih, Ma'am. Thank you. Terima kasih Pak Adrianus ya. Sebentar sebelum saya menjawab, saya ada permohonan nih kepada kawan-kawan yang dari yang sedang senang dengan kita untuk online ini, untuk bisa mengadakan diskusi mengenai pengurangan jam bahasa Inggris. Karena menurut saya sudah sejak 2013 ini teman-teman di SMK apalagi yang anak-anaknya harus siap untuk bertarung di dunia kerja dengan pembelajaran bahasa Inggris 90 sebenarnya seperti seolah-olah apa ya, kalau saya bilang bercanda aja gitu. Anak-anak harus kerja di lapangan yang bersaing dengan anak-anak dari semua negara ASEAN, tiba-tiba cuma dapat pembelajaran 9 tadinya 270 menit kalau untuk SMK dan 180 menit. Nah, bagaimana ini bisa menjadi diskusi? Karena menurut saya ini saya nggak tahu bagaimana menginisiasinya ini atau siapa saja yang mengurus IGI untuk bisa mendiskusikan ini, dan barangkali bisa diekspos untuk menjadi usulan sama-sama tentang bahasa Inggris. Saya sendiri juga concern dan sudah berkali-kali menyampaikan hal ini, hanya mungkin belum terlalu kuat ya, teman-teman guru yang juga ikut ramai itu untuk kembali atau memberikan di lapangan bahwa kebutuhan anak-anak dari ini kan kebutuhan guru sama deh. Jadi ini saya hubungkan dengan apa Pak Adrianus dari Palu tadi, bahwa sebenarnya kita mengajar itu kan bukan sendiri, tapi untuk mencapai. Nah, jika waktunya 9 maka kita teliti yang ada di KIK, maka kita ambil bagaimana kita bisa mencapai tujuan. Jadi bukan materi yang menjadi patokan kita mengajar, itu penting sekali. Bahwa mengajar itu bukan untuk menyerap, tapi mengajar itu untuk tujuan. Tujuannya apa sih? Tujuannya membisahkan anak untuk apa? Ya, membisahkan anak untuk apa begitu ya? Nah, kalau misalnya memang waktunya tidak cukup, maka tujuan yang dicapai ya tujuan yang ini mungkin harus jadi highlight nasional ya, supaya Mas Menteri juga sadar bahwa sama-sama lah, bukan hanya Mas Menteri ya, tapi kita semua, bahwa jam pelajaran bahasa Inggris hanya 90 menit ya, itu saya ya harus dikembalikan lah kalau tidak ditambah lebih, karena di ASEAN, negara-negara ASEAN itu yang jumlah pelajaran bahasa Inggrisnya tersedikit hanya Indonesia, Kamboja, Vietnam, Thailand, apalagi negara-negara dengan basis sejarah bahasa Inggris ya, seperti Malaysia, kemudian Malaysia, Brunei, kemudian Singapura dan Filipina,
mereka mempunyai sejarah bahasa Inggris yang kuat, tapi pun pelajaran bahasa Inggris di sekolah itu masih jumlahnya besar, masih 6 atau 10 jam seminggunya. Jadi hal ini harus menjadi pemikiran bersama. Tapi kalau tadi saya kembalikan Pak Adrianus bahwa mengajar itu untuk mencapai tujuan, tidak habiskan materi. Jadi materi dipilihin aja Pak, dipilihin mana yang kira-kira membantu kita untuk shortcut mencapai tujuan. Terima kasih. Gimana Pak Adri? Okay. Thank you very much, Madam. Yes, the most welcome. Terima kasih Pak Adri. Mungkin sedikit dari saya ya Ibu Ice ya. Jadi memang saya kan guru SMK Ibu. Jadi memang saya termasuk dulu yang senang waktu masih kurikulum yang sebelum sekarang ini, jumlah pelajaran jamnya bahasa Inggris itu sampai 7 jam Ibu kelasnya. Karena memang kita anak-anak kan dituntut untuk prakteknya itu harus bahasa Inggris. Sekarang malah kami kelabakan karena jumlah jam yang sangat terlalu sedikit Ibu. Jadi kami sendiri kewalahan untuk mengajarkan ke anak-anak untuk praktek bahasa Inggrisnya. Iya, dan mungkin anak-anak jadi kita ingin menyiapkan mereka, tetapi perangkat yang diberikan kepada pemerintah belum memadai. Iya, apalagi saat ini kami sekarang itu kita harus menerapkan kurikulum ASEAN yang CETC ASEAN itu. Jadi lebih ini lagi modul-modulnya bahasa Inggris semua. Nah, sudah jumlah jam akhirnya kita mau menyiapkan anak-anak mau lewat mana gitu ya kan? Benar Ibu. Boleh deh saya usulin kepada pengelola untuk boleh berbicara tentang hal ini, diskusi ini, dan sama-sama kita mencari solusi bagaimana sebaiknya kita mengajukan usulan kepada pemerintah pusat, pemerintah di daerah, agar dapat memberikan peluang lebih baik kepada anak-anak untuk belajar bahasa yang dibutuhkan untuk mereka hidup. Iya, bagus ya. Tepat, Mem. Ya. Oke. Baik Ibu, berikut pertanyaan dari kolom chat. Ada dari Ibu Enik tadi nih, kayaknya di raise hand mungkin dia terkendala. Di sini dia sudah menuliskan, Ibu Enik, saya penggerak di KGB Sidoarjo, Bunda. Dan saya sangat tertarik dan ingin sekali bergabung dalam guru penggerak Kemdikbud. Kemarin saya sudah mendaftar di link guru penggerak Kemdikbud, sampai kini belum ada informasi lanjutan. Masih lama ya, lama. Gitu. Iya, karena pendaftaran aja masih dibuka sampai 14 April kalau tidak salah, sehingga masih harus menunggu setelah waktu itu. Kemudian coba ditonton videonya, di situ ada timeline yang diberikan, kapan seleksi dan kapan diumumkan. Karena yang mendaftar kalau organisasi itu sudah lebih dari 4.000, jadi banyak sekali dan seleksinya akan relatif ketat. Tapi memang belum. Ya, mudah-mudahan sudah bisa menjawab apa yang ditanyakan tadi. Baik, berikut dari Husna Sardina, guru penggerak itu ke anak didik kita, follow up-nya seperti apa ya Bu? Maksud saya yang lebih faktanya nanti ke anak-anak. Contohnya kalau sudah ada guru penggerak, dilihat perubahannya seperti apa kalau sudah guru penggerak. Terima kasih. Begini, ujung daripada kemampuan anak belajar itu adalah tingkat literasinya. Oleh sebab itu nanti kelompok-kelompok yang digerakkan, kelompok-kelompok yang mempunyai katakanlah mempunyai mitra untuk diberikan intervensi peningkatan kualitas, di ujungnya yang diukur siswanya. Apakah pembelajaran siswa gairahnya meningkat? Apakah kemudian siswa menunjukkan tingkatan kualitas literasi? Nah, itu yang akan menjadi bagian daripada penilaian guru penggerak. Jadi memang efek yang diminta adalah bukan hanya di guru tapi di siswa.
Ya, terima kasih Ibu. Berikut ada dari raise hand dari Pak Mansur. Silakan Pak Mansur. Selamat malam Pak Mansur. Halo, selamat malam Pak Mansur. Baik, kita lanjut ke kolom chat dari Pak Elbio 66. Saya sudah mengajar sekitar 26 tahun, golongan 4A sudah lebih dari 10 tahun, belum bisa naik golongan karena terkendala oleh adanya syarat PTK atau karya tulis ilmiah. Apakah karya tulis ilmiah masih syarat wajib untuk dapat naik golongan? Terus terang ini sangat memberatkan karena waktu kami sudah tersita untuk mengelola pembelajaran, terutama penilaian berbagai kompetensi anak didik yang begitu banyak. Ya, kalau mau naik kelas mesti pakai ujian ya. Saya tidak tahu karena itu urusan birokrasi yang saya tidak terlalu memahami. Tetapi sebenarnya PTK itu kan wujud daripada kemampuan kita mengajar dan berinovasi. Itulah PTK. PTK itu bukan penelitian lepas, namanya juga penelitian tindakan kelas. Jadi di kelas itu punya inovasi apa? Nah, inovasinya itu kemudian diteliti apakah inovasi itu bisa disebarkan ke orang lain. Nah, kalau orang yang masih inovasi sifatnya personal, itu kan belum dikonfirmasi dengan teori-teori. Jadi dia itu baru berlaku buat dirinya sendiri. Nah, kalau untuk menjadi PTK, maka harus dikonfirmasi dengan teori-teori supaya orang lain bisa belajar dari inovasi yang dibuat. Tapi saya rasa untuk naik kelas mesti ujian. Iya, sudah tidak bisa ada tawar-menawar ya. Oh yes, I itu don't juga think untuk so. pengembangan Iya, diri kita. iya betul. Ya, oke, terima kasih. Kemudian dari Ibu Siti Jumilati dari Pemalang, di sini beliau mengatakan sama dengan Pak Gusti dan Pak Ima yang khawatir dengan program guru penggerak. Bedanya khawatir saya jika ingin bergabung menjadi guru penggerak adalah khawatir tidak bisa bergerak, mengingat ketatnya perizinan bagi ASN di daerah kami yang ingin mengembangkan diri. Pertanyaan saya, apakah tugas guru penggerak tersebut tidak akan berbenturan dengan tugas ASN? Terima kasih. Saya rasa nantinya itu sudah akan diperhitungkan lah oleh Kemdikbud. Saya rasa nggak akan kalau melihat gayanya ya nggak mungkin gaya yang saat ini nggak mungkin akan mengeluh, nggak mungkin dijalankan. Saya rasa ini dibenahi bersama dan tidak perlu khawatir kalau memang memenuhi syarat dan diterima pasti diberikan jalan untuk melakukan. Ya, terima kasih Ibu. Mohon maaf, kita mau putuskan untuk selesai pukul berapa ya? Karena saya baru datang tadi langsung langsung masuk ke chat gitu ya, jadi begitu. I need time for ya. Ya, Kita mau putuskan aja gitu. Kita mau putuskan 9.30, jadi fair enough itu. Saya bisa segera membenahi diri. Oh gitu. Oh iya, kayaknya Ibu juga harus istirahat Ibu ya. Sekarang di waktu Indonesia Tengah jam. Gak apa-apa, kita bikin 10 lagi ya. 10.30 Ibu ya. 9.30 waktu. Yo. Indonesia Barat. Oke, berarti kurang lebih sekitar 10 menit lagi Ibu ya. Oke. Nah, di sini ada yang raise hand lagi dari ini namanya Bapak L, hanya huruf L saja. Silakan. Halo. Ya. Iya, halo. Silakan. Ya, halo, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Ibu Ice, saya ingin namanya dulu siapa? Namanya di sini hanya L aja Ibu tulisannya. Nah, nama saya Lailatul Muniro, panggilannya biasanya L. Oh, gitu ya. Silakan Ibu L. Ya, Bu Ice, mungkin Ibu Ice bisa
jadi penyambung lidah kami sebagai guru-guru. Bu Ica, saya kebetulan di sini juga mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Saya rasa bahasa Inggris itu 2 jam itu sangat kurang sekali, Bu. Sama seperti keluhannya Bapak yang tadi ya, yang bertanya tadi itu. Nah, terus untuk bahasa Indonesia itu 6 jam, itu rasanya terlalu banyak bagi anak-anak. Anak-anak itu banyak sekali yang mengeluh, apalagi katanya bahasa Indonesia itu biar literasinya itu bertambah, nyatanya tidak. Anak-anak tambah bosan gitu. Mungkin bisa dipertimbangkan lagi atas kebijakan seperti ini. Apalagi kalau jamnya dikurangi, ada yang ditambah seperti itu sertifikasi terus yang keputusan kebijakan yang 24 jam itu juga sangat mempengaruhi bagi sekolah-sekolah semuanya, Bu. Tidak hanya SMK saja, tapi SMP, SMA semuanya, Bu. Madrasah juga. Ya, mungkin Ibu bisa menjadi penyambung lidah kami kepada Bapak Menteri. Itu juga sangat berpengaruh bagi PNS maupun honorer. Ya, maaf, Bu El. Ya. Ya. Nah, ini menurut saya begini, saya contohkan dulu, misalnya bahasa Inggris di Inggris. Itu pelajarannya juga jamnya. Ya, Bu. Pelajaran bahasa Inggris di Inggris itu juga banyak. Kenapa? Kenapa kok sampai kita mengatakan pelajaran bahasa Indonesia 6 jam itu membosankan? Pasti ada yang salah. Kenapa? Karena bahasa yang dipakai anak-anak kita apakah sudah baik? Kan sebenarnya tidak. Nah, di sini juga menurut saya bukan perkara cuma jamnya saja, tetapi juga penyusunan proses pembelajarannya, baik dari aspek teori maupun delivery, cara menyampaikan. Nah, ini barangkali karena kalau bahasa itu bahasa 6 jam bahasa Indonesia itu baik, porsi yang baik sebenarnya. Karena di situ bayangkan anak-anak itu kan harus belajar bagaimana menyusun teks yang tepat, dan teks itu kan tidak terbatas ya. Nah, itu yang bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris memang dari aspek jumlah waktu kita tadi makanya saya usulkan untuk diskusi tentang itu, karena menurut saya ini sudah kelihatan hasil daripada pengurangan jam bahasa Inggris adalah anak-anak kita yang kemudian makin tidak siap kerja. Kenapa? Karena bahasa yang dituntut itu tidak dikuasai. Karena bahasa lain yang dituntut minimal kan bahasa Inggris dulu. Kalau ini saya rasa saya bukan hanya sekarang rame tentang ini itu sejak 2013. Bayangkan sejak dikeluarkannya kurikulum itu sendiri saya sudah rame sendirian, tapi ya ayo kita diskusiin bareng-bareng sama guru-guru, karena guru kan yang di kelas yang merasakan betapa anak-anak sebetulnya ketika disebutkan bahasa Inggris cuma 2 jam, bagaimana kita akan membantu kita untuk siap atau siap melanjutkan kehidupannya dalam dunia global ini. Iya. Satu tambahan sedikit ya tentang 24 jam dan sebagainya, ya itu sih memang konsekuensi logis administrasi buat guru, dan mungkin itu dipertimbangkan. Iya. Ada yang lebih penting lagi adalah anak-anak ya. Iya. Itu sih ya adalah memang konsekuensi daripada aturan itu. Iya. Ada tambahan lagi Bu Ica. Ya, karena kebijakan 24 jam itu, kebijakan bahasa Inggris 2 jam itu hingga hampir semua sekolahan, hampir semua, ya rata-rata sekolahan lah, itu kerjasama dengan
lembaga kursusan yang ada di luar itu diundang ke sekolahan untuk untuk ngelesi gitu. Untuk dikursusin di sekolahan. Jadi mengambil jam lagi, tambahan jam lagi. Dan tambahan biaya lagi. Karena kebijakan 2 jam itu. Nah, sekolah menyadari karena anak-anak penting, maka dipanggil ke kursus. Apakah begitu, Bu El? Iya. Sekolah merasakan anak-anak kurang, jadi anak-anak dipanggilkan kursus gitu ya? Iya. Didatangkan ke sekolahan sehingga ada biaya ekstra dan waktu ekstra lagi. Ya, oke, terima kasih. Saya anggap itu sebagai masukan yang Nah, terima kasih Bu Ica. Ya, sama-sama. Ya, semoga bisa jadi penyambung lidah kami. Terima kasih Bu El. Ya, berikut Ibu Ica dari ada raise hand dari Ibu Ria. Ya, terakhir ya. Ya, terakhir ya, betul Ibu. Di kolom chat juga sudah tidak ada dari Ibu Ria. Silakan Ibu Ria. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya, selamat malam Ibu. Saya guru SMP dari Riau, Ibu. Salam kenal. Ya, dari Riau. Saya juga guru bahasa Inggris, Ibu. Ya. Permasalahannya begini, saya guru SMP cukup jam gitu ya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang itu di SD itu kan tidak ada lagi bahasa Inggris ya, adapun mungkin bahasa Inggris itu hanya muatan lokal. Jadi guru-guru bahasa Inggris yang di SD itu pada move ke SMP begitu, Bu. Nah, jadi sekarang di SMP itu pada berebutan jam gitu Bapak Ibu. Jadi mohon juga Ibu untuk perpanjangannya gitu kan, perpanjangan tangan kami Ibu gitu kan, disampaikan ke Mas Menteri juga ada solusinya mengenai hal ini. Dan kami SMP memang kewalahan ketika mengajar anak-anak yang baru masuk gitu kan, mereka memang kita kasih dari basic gitu, dari dasar gitu, karena mereka memang tidak tahu sama sekali dan mereka tidak punya pengetahuan tentang bahasa Inggris di SD gitu, karena mereka memang tidak belajar gitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih usulannya dan saya rasa SMP itu memang ya zaman sebelum ada bahasa Inggris juga. Jadi di SMP memang masih sekali dan ya itu tidak apa-apa juga. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana sebagai role model pengguna bahasa Inggris. Kalau kemudian guru SD harus migrasi ke SMP, nah itu urusan konsekuensi administrasi ya. Nanti kalau saya ketemu. Oke, Ibu host. Ya, Ibu Ica. Ya. Udah ya Ibu Tia. Baik, jadi mungkin kita akhiri Ibu Ica. Saya beri closing remark terlebih dahulu. Ya, closing statementnya silakan Ibu. Saya beri closing remark kawan-kawan semuanya. Terima kasih sudah join dalam diskusi ini. Rasa saya senang sekali mendapat kita bisa tema-tema yang lain. Pada hari ini yang pertama saya memang berat, yang kedua kemudian ada hambatan tadi lambat karena memang hujan dan Merdeka Belajar adalah yaitu hidup dalam alam nyata bukan hanya dengan ijazah. Ya, jadi ini sekali lagi yang menjadi pegangan belajar sesuai dengan terjemahan Ibu Ica.
Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Ibu Ica, terima kasih atas kehadirannya di Vikon Sultra Cerdas edisi ke-23 pada malam hari ini. Mungkin jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut mungkin bisa di nomor WA-nya Ibu ya. Boleh Bu ya? Ya. Oke, baik Bapak. Saya undur diri. Ya Ibu, terima kasih Ibu Ica. Sehat selalu ya Ibu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ica sudah bergabung bersamai teman-teman pada malam hari ini dalam kondisi lelah, tapi masih mampu menyempatkan diri untuk bersama-sama kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bersama-sama dalam Vikon pada malam hari ini. Bu Tati barangkali sudah bisa